sedang beribadah secara online di rumah masing-masing, kami menyapa di tempat ini selamat beribadah, dan katakan ke sebelahmu selamat beribadah. Saudaraku, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa beribadah di akhir bulan Februari pada minggu ini. Jemaat dikasihi Tuhan, tetap kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit atau sedang dalam kelemahan mereka. Kita doakan mereka supaya Tuhan berikan kesembuhan, iman mereka juga yang akan menyembuhkan mereka. Setiap makanan juga minuman yang telah mereka konsumsi secara vitamin itu akan membawa kesembuhan bagi mereka. Amin. Dan tugas kita adalah kita berdoa bagi mereka, bagi juga bangsa kita, bagi kota kita. Kita percaya perlindungan Tuhan tetap nyata bagi Indonesia, kota kita, dan seluruh dunia ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam minggu yang terakhir bagi kita tentang kerendahan hati di bulan Februari, kita akan diberkati kembali firman Tuhan ini. Belajar kita dari kisah Zakeus, Naaman, bahwa kerendahan hati adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kita juga mengasihi sesama kita. Kita bisa rendah hati, kita taat untuk melakukannya, karena Yesus terlebih dahulu menjadi teladan bagi kita. Mari katakan ke sebelahmu, mari kita menjadi pribadi yang rendah hati sama seperti Yesus. Kita juga bersyukur bahwa gereja kita telah melaksanakan ibadah keluarga pada hari Kamis yang lalu dan telah berjalan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita berterima kasih juga pada seluruh hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini sehingga berjalan dengan baik. Tetap kita doakan supaya gereja kita senantiasa Tuhan berikan hal-hal yang baru. Minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita semua untuk menerima tubuh dan darah Yesus sebagai lambang daripada pengorbanan Tuhan. Kita siapkan fisik kita supaya kita tetap sehat, menjaga daripada stamina kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali beribadah di tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Satu ayat dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada minggu ini dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Biarlah hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Amin. Yuk kita puji Tuhan kita.
kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita, sebab Kau Yesus yang hidup dalam hidup kami. Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Oh, in Jesus, we're sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami temukan segalanya. Amin. Kami percaya hanya dalam anugerah-Mu, hanya dalam naungan-Mu, kami dapat tenang selalu. Karena Engkau adalah Tuhan yang terbesar bagi kami. Engkau terindah. Dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan
Kau yang terutama di hidupku. Selamanya Kau Tuhanku, yang takkan pernah kami lepaskan. Kami genggam erat pengharapan kepada-Mu Tuhan. Kami menghormati-Mu, sebab Kau Raja yang agung, sebab Kau Tuhan yang hidup. Kemanakah kami dapat berlari menjauhi kasih-Mu? Sebab kasih-Mu begitu luas, sebab kasih-Mu begitu dalam. Tuhan, kami berseru menyembah-Mu, sebab kami bahagia memiliki Tuhan yang heran seperti-Mu. Sebab kami bangga memiliki Tuhan yang bekerja melampaui segala batasan pikiran kami. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau layak ditinggikan. Kami berikan kemuliaan bagi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau yang terutama dalam hidupku. Mari berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Raja kita segala Raja. Terima kasih Tuhan. Ini kami berdiri menyembah-Mu. Kami berdiri, kami bawa seluruh hidup kami. Mari seluruh umat Tuhan, kita sembah dan katakan, berdiri dan ku berserah, ku pelukkan hatiku dalam tangan-Mu, ku berseru. Berdiri dan ku berserah, ku pelukkan hatiku dalam tangan-Mu. Berdiri dan ku berserah, berlukan hatiku dalam tangan-Mu. Berdiri bagi-Mu Tuhan, berdiri dan ku berserah, ku
anugerah-Mu mana. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, Engkau begitu mulia, Engkau begitu ajaib. Dalam setiap kehidupan kami merasakan Tuhan pertolongan-Mu di sepanjang minggu ini. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu selalu mengikuti kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur buat kemenangan yang kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat semua Tuhan yang melayani dan hadir di ibadah kaum bapak, kaum ibu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau telah memakai luar biasa pelayan-pelayan-Mu, Engkau telah mengurapi, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu sehingga hasil swab anak-Mu dapat negatif Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami juga bersyukur dapat sembuh dari flu dan demam Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkaulah perlindungan, Engkaulah pertolongan, Engkaulah kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengar suara kami, Kau selalu mendengar seruhan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami satukan hati kami ya Bapa. Kami meminta Tuhan Yesus berdoa bagi setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan topik bulan Februari yaitu tentang kerendahan hati ini Bapa dapat melekat dalam diri kami, dalam jiwa kami, sehingga bertumbuh Tuhan di hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, baik kami yang sekolah, baik kami yang berkuliah, kami yang bekerja Tuhan, kami orang tua, kami dapat mempraktekkannya, kami bersama-sama bertumbuh, bersama juga dengan keluarga kami, bersama gereja kami. Oh Tuhan, dalam mempraktekkan firman Tuhan ini kami belajar dari Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengarkan di minggu-minggu yang lalu Tuhan. Kami mau merendahkan hati, kami mau taat mendengarkan Tuhan, sehingga Bapa di dalam surga kami menjadi orang, oh Tuhan Yesus, pelaku-pelaku firman Tuhan, dan menjadi oh Tuhan Yesus selalu ada saksimu dimanapun kami, oh Tuhan kami berada lewat Tuhan firman Tuhan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jadikan kami semua pelaku firman-Mu, jadikan kami semua Tuhan terang-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga mau Tuhan Yesus hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam Engkau Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Nyatalah firman-Mu dan berkuasalah, dan kami juga berdoa bagi kesembuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini Bapa yang positif COVID, yang dirawat di rumah sakit Tuhan, dan juga yang membutuhkan oh Tuhan kekuatan bagi yang lemah Bapa. Nyatalah kuasa-Mu Tuhan, berikan sukacita bagi hati kami, bagi jiwa kami, sehingga imun kami dapat Tuhan Yesus menambah Tuhan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, karena oh Tuhan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bila itu nyata bagi kami, dan penuhkan kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus, sehingga setiap kami yang COVID pada saat ini Bapa dapat kuat dalam nama Yesus. Baik juga mereka yang isolasi mandiri di rumah mereka, cukupkan apa yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu bagi mereka di dalam nama Yesus. Mereka tidak khawatir, mereka tidak bimbang, tapi mereka percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bekerja bagi yang Tuhan Yesus gejala ringan, gejala sedang, sampai juga gejala berat Tuhan. Oh nyatalah kuasa-Mu memberikan kesembuhan bagi mereka, baik juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Oh teguhkan hati mereka Tuhan, hiburkan hati mereka, biarlah mereka melihat, oh percaya kepada firman Tuhan saja, sehingga mereka tidak lemah oleh sakit penyakit mereka. Pakai dokter, pakai perawat, pakai rumah sakit dalam nama Yesus, sehingga mempercepat kesembuhan mereka. Darah Yesus juga yang membalas membungkuk mereka, sehingga tidak menambahkan Tuhan Yesus virus-virus yang lain selama mereka dirawat di rumah sakit. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan juga kami yang lemah, kuatkan hati kami, teguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau sandaran kami Tuhan. Oh hanya kepadamu saja kami menyerahkan kehidupan kami, apapun pergumulan masalah yang membuat kami lemah, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu Tuhan, yang menggantikan dengan kekuatan baru, berikan semangat baru Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kesegaran baru menjadi milik seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini membutuhkan Tuhan kekuatan. Pulihkan setiap kami yang sakit Tuhan, karena Engkau Yehova yang akan menyembuhkan kami, yang memberikan kami Tuhan kesehatan kembali Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami satukan hati kami katakan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat mengenai kuasa Tuhan. Oh bagi kami dalam mempraktikkan firman Tuhan, tinggalkan kami kekerasan hati, tidak mau merendahkan hati, tidak mau mendengar, tidak mau taat. Tinggalkan kami seluruh jemaat Tuhan di dalam nama
kami sehingga kami tidak bertumbuh. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus tidak mau melekatkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tinggalkan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Mulai kesembuhan, tidak percaya, tidak beriman, tidak berharap kepada Tuhan. Tinggalkan setiap jemaat Tuhan pada saat ini yang sakit di dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami beriman, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu semua jemaat-Mu yang sakit dapat sembuh Tuhan. Syukur Bapa, haleluya, amin. Ku berdiri dan ku berserah, ku berluka, hatiku dalam tangan-Mu ku berseru, berdiri dan ku berserah, ku berluka, hatiku dalam tangan-Mu ku berdiri dan ku berserah, ku berluka, hatiku dalam tangan-Mu ku berseru, meski hancur Engkau cinta seluruh hatiku, dosa tak berkuasa, anugerah-Mu menang. Ku diampuni, tak lagi terbelenggu, maut tak berkuasa, anugerah-Mu menang. Anugerah-Mu menang, anugerah-Mu menang. Benar sekali Tuhan bahwa anugerah-Mu yang menang atas kehidupan kami. Tidak satupun yang bisa menggagalkan ataupun mencuri rencana-Mu untuk terjadi di dalam setiap kami yang percaya kepada nama-Mu. Oleh sebab itu kami bersyukur karena di dalam segala musim, di dalam segala perkara kami tetap bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kami pada hari ini menjadi sebuah ukupan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati, kami buka pikiran kami. Kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Karena kami perlu akan Engkau. Kami tidak bisa menebak masa, momen apa yang akan terjadi ke depannya. Satu hal kami tahu, Engkau Allah yang bekerja dalam segala sesuatu. Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Oleh sebab itu kami yang datang bergantung penuh kepadamu. Berharap penuh kepadamu. Apa yang kami kerjakan, kami tidak berharap kepada tangan kami Tuhan. Kami tidak berharap kepada panca indera kami. Tapi satu nama yang kami harapkan, hanya nama Yesus saja. Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Melalui masa muda kami, melalui tahun-tahun umur kami, biarlah Engkau ditinggikan. Oleh sebab itu perbaharuilah cara kami berpikir. Supaya setelah kami dengan firman Tuhan, kami tidak kembali dengan cara berpikir yang lama. Tetapi dengan suatu konsep pemikiran yang lebih baik. Sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus dimanapun kami ada. Sehingga orang bukan melihat kami, tetapi melihat bahwa ada Yesus di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi baik saya yang berbicara, maupun semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Selamat siang semuanya dan selamat hari Minggu semuanya. Boleh sapa sekali lagi kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu saudaraku. Haleluya. Saya sangat berharap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan kondisi yang sehat, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Nah, dalam beberapa minggu ke belakang kita memang disibukkan dengan
pandemi gelombang yang ketiga ya. Pandemi gelombang yang ketiga yaitu ya, varian yang terbaru yaitu Omicron. Yang paling utama kita tidak perlu takut, tidak perlu panik. Namun di sisi yang lainnya kita perlu untuk berhikmat. Walaupun kita dengar ataupun mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang melihat bahwa Omicron ini, oh ya ini lebih ringan atau ini lebih mild, lebih kurang parah daripada Delta. Namun jangan biarkan stigma itu membuat kita menjadi brutal. Lalu kemudian menjadi kayak lepas kendali. Apa yang sudah baik yang sudah kita kerjakan sampai pada hari ini, bertahanlah dan kerjakanlah. Karena walaupun dibilang misalnya kurang parah, namun pada kenyataannya di lapangan pun saya sendiri pun menemukan ada juga yang sesak nafas, ada juga yang terancam, dan sampai pada hari ini ada juga mereka yang masih mengalami komplikasi pasca COVID. Oleh sebab itu jangan menjadi takabur. Satu sisi tidak takut, tapi satu sisi pun tidak menjadi takabur, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan ketaatan, dengan patuh kepada apa yang disampaikan, saya percaya bahwa musim ini bisa kita lalui bersama-sama. Seperti apapun nanti musim ke depannya, apakah lebih ringan atau lebih berat daripada hari ini, namun karena hari ini kita belajar taat, nah ini yang kita pelajari pada minggu yang lalu dari Ibu Gembala Sidang, bahwa ketaatan itu berasal dari kerendahan hati. Kita nggak bisa taat kalau kita nggak belajar untuk rendah hati. Kita perlu menyadari bahwa Allah menginginkan ketaatan kita lebih daripada apapun. Lebih daripada pemberian kita, talenta kita, pelayanan kita, lebih daripada itu Allah menginginkan ketaatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita. Hal simple, kita nggak bisa hanya taat di dalam gereja, di dalam gedung gereja. Tapi ketika kita keluar nanti, kita pun perlu belajar taat. Dalam ketaatan pasti menemukan tantangan yang namanya kebosanan. Seperti yang kita alami tahun-tahun yang kebelakang di mana kita mesti pakai masker, kita mesti lebih bersih lagi. Kalau kita batuk flu kita tidak takut untuk swab. Masih ada yang takut untuk melakukan swab. Tidak ada yang perlu dimalukan dari itu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada orang yang ikut melakukan teori konspirasi mengenai COVID, itu bukan bagian kita. Itu bukan bagian kita. Biarlah mereka sibuk dengan teorinya. Karena dunia ini, Alkitab sudah berkata bahwa dunia ini akan semakin jahat adanya. Akan semakin membingungkan adanya. Jadi kalau kita semakin merasa berat dalam menjalaninya, itu hal yang gak perlu kita buat sebuah teori konspirasi untuk membicarakannya, bukan? Nah, namun kita perlu patuh, kita perlu taat. Sehingga apa yang akan kita laluin ke depannya, kita bisa melewatinya. Memang dalam ketaatan ada kebosanan. Bosan pakai masker, bosan jaga kebersihan. Setiap kali pulang dari luar mesti mandi, ada yang mesti bersih-bersih. Ada yang harus beli hand sanitizer. Ada yang dulunya pulang dari luar, nampak nasi langsung gas. Sekarang bersih-bersih dulu. Bosan pastinya, tantangan pastinya. Apalagi saya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi Ripka. Kadang kita pulang dari luar bisa 3 kali sehari mandinya. Bukan demam karena COVID, demam karena masuk angin ujung-ujungnya. Karena mandi, tapi harus dikerjakan. Karena we need to take care each other. Kita perlu menjaga satu dengan yang lainnya. Yang kita jaga bukan hanya diri kita. Yang kita jaga orang lain. Khususnya bagi teman-teman yang masih muda, kita lebih jaga orang tua kita. Karena pada mereka yang muda, pada mereka anak-anak, pada mereka yang usianya lebih muda, gejalanya biasanya sering kali tidak berat, lebih keringan, like common flu atau batuk pilek biasa, atau hanya seperti demam biasa 2-3 hari selesai. Tetapi pada orang yang lebih tua, it's different story. Ceritanya akan berbeda, konsepnya akan berbeda. Ada banyak komplikasi yang mungkin muncul. Walaupun kita nggak bisa menolong secara medis, menolong secara materi dalam pandemi yang kita alamin, namun dengan patuh, itu adalah pertolongan yang paling baik yang bisa kita kerjakan. Kalaupun orang lain gak bisa kita ingatkan, paling tidak kita yang menjadi teladan. Amin. Amin. Paling tidak kita yang menjadi teladan.
Sehingga kita bisa menjaga diri kita, dengan begitu kita menjaga orang lain. Dengan kita saling menjaga, kita bisa tolong menolong. Kalau kita sakit, kalau orang lain atau orang di rumah kita, orang tua kita sakit, kita nggak bisa produktif, bukan? Kita harus isoman, minimal 7 hari, sampai 14 hari. Nah ketika kita isoman tentu kita nggak produktif. Nah biarlah agak sedikit lebih ribet, biarlah agak sedikit terasa bosan, tapi kita bisa saling jaga satu dengan yang lain. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita saling menjaga, marilah kita patuh, mari kita taat. Saya rasa tidak secara kebetulan 2 minggu berturut-turut Gembala Sidang mengajarkan mengenai bahwa ketaatan berawal dari kerendahan hati. Kita perlu sadar bahwa ada yang mesti kita patuhi sehingga kita belajar taat. Kerendahan hati minggu lalu juga dibahas bahwa kerendahan hati artinya tidak bersandar pada perbuatan baik, tetapi bersandar pada kasih karunia Allah saja. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan hal-hal yang baik, perlu, penting. Tetapi bukan karena kita baik maka Allah baik. Bukan karena kita baik maka kita diberkati. Itu adalah sebuah konsep yang salah. Kita diberkati, kita menerima kekuatan, kesehatan, dan kita boleh diizinkan menjalani ujian dalam kehidupan kita. Itu semua karena kasih karunia Allah. Bukan berarti mereka yang sedang dalam masalah, mereka sedang tidak berbuat baik. Bukan berarti mereka yang seolah-olah bebas dari masalah, seolah-olah mereka penuh dengan perbuatan baik. No, tidak begitu konsepnya, tidak begitu relevansinya. Apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, itu semua kasih karunia Allah. Itu semua kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan kita. Kerendahan hati juga mendatangkan upah bagi mereka yang melakukannya. Ini kita dengarkan dan kita pelajari, ada tokoh-tokoh Alkitab, ada Zakeus. Bagaimana dia ingat kekurangannya bahwa dia pendek, jabatannya boleh tinggi, pencapaiannya boleh tinggi, tetapi dia ingat dia punya kekurangan, dia pendek, dan dia ingin tahu siapa Yesus itu. Sehingga dia merendahkan dirinya untuk naik ke pohon ara untuk melihat siapa itu Yesus. Dan karena apa yang dia lakukan, Yesus memilih rumahnya untuk singgah dan makan bersama-sama. Kita lihat juga contoh pada minggu yang lalu, Naaman. Bagaimana Elisa menyuruh dia untuk mandi di sungai yang keruh. Naaman bilang, kenapa nggak di sungai yang itu? Itu lebih bersih, lebih masuk akal. Seolah-olah dia bilang, penyakit gue ini udah kotor, gue udah kusta, lu suruh lagi mandi di tempat sungai yang keruh, sungai yang kotor. Ada banyak sungai di sini, kenapa harus di situ? Lalu hambanya berkata, Tuhan, bukankah Tuhan ingin sembuh? Bukankah kalau Tuhan ingin sembuh, apapun Tuhan lakukan? Seketika dia ingat, ya saya ingin sembuh. Saya perlu pertolongan, that's why aku harus rendah hati. Dan apa yang dilakukan Naaman mendatangkan kesembuhan bagi dia, bukan Bapak Ibu Saudara? Kepatuhan, kerendahan hati selalu mendatangkan upah. Kita lihat contoh yang ketiga, doa seorang pemungut cukai dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Bagaimana Allah membandingkan, Yesus membandingkan doa orang Farisi dengan doa pemungut cukai. Perbandingan yang tidak sebanding. Seorang doa pemuka agama dengan seorang pendosa, dengan seorang yang profesinya tidak disukai orang lain. Tapi caranya Tuhan lihat, cara kita berdoa, bukan kontennya, bukan isi doanya, bukan how good, baiknya doa kita. Tapi apakah dia menghadap dengan kerendahan hati atau tidak. Seorang Farisi berdoa dengan meninggikan dirinya, dengan mengagungkan apa yang saya sudah berbuat baik, saya tidak sama dengan dia, saya bukan orang lalim, saya bukan pemungut cukai, saya memberikan persepuluhan saya, dan saya berikan apa yang baik. Sedangkan doa pemungut cukai itu dia nggak berani menengadah ke langit, dia berdiri jauh-jauh dan dia menundukkan kepalanya. Dan dia katakan, ya Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Just a simple prayer, hanya doa yang simple. Sekali lagi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Usia kita boleh muda. Dan karena usia kita muda, bukan berarti kita harus mencari pentas sendiri untuk meninggikan nama kita, bukan.
Bukan berarti semakin kita muda, kita semakin mencari famous, ketenaran kita, supaya orang bisa respect kita. Justru pada bulan ini kita belajar, mereka yang rendah hati, mereka yang Tuhan tinggikan. Di bulan ini kita belajar bahwa doa orang yang rendah hati, itulah doa yang dijawab Tuhan. Bisa saja durasi yang diperlukan atau lamanya jawaban doa, penantian yang sedang kita hadapi, mengajari kita untuk lebih rendah hati. Kadang di tengah jalan kita rasa, Tuhan kok ini lagi, kok belum dijawab. Ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukkan seberapa rendah hati kita. Seolah-olah kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini kan sudah lama didoakan, kenapa belum dijawab? Enggak pantas engkau jawab doaku selama ini. Bukankah seolah-olah kita mengatakan seperti itu? Apalagi kita yang tidak berdoa. Seolah-olah Tuhan tidak mampu jawab doa kita. Atau seolah-olah kita bisa sendiri. I don't need God. Saya nggak butuh Tuhan, so saya nggak perlu berdoa. Saya bisa sendiri kok. Saya bisa jalani hidup ini sendiri. Saya bisa kuliah sendiri. Saya bisa cari uang sendiri. Saya bisa lakukan sendiri. Sehingga kita tidak lagi berdoa. Atau kita berdoa lalu kita rasa terlalu lama dan kemudian kita berhenti berdoa. Seolah-olah kita katakan, Tuhan ini terlalu lama. Rasanya engkau tidak pantas untuk menjawabnya selama ini. Waktu yang diperlukan untuk menjawab doa, itu waktu bagi kita belajar rendah hati. Dan selama waktu itu, tetaplah rendah hati dalam berdoa. Amin. Tetaplah rendah hati. Tetaplah datang dengan konsep yang sama ketika doa itu pertama kali dinaikkan. Haleluya. Nah, mari kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 29 sampai 30. Ada seorang nabi, ada seorang utusan Allah namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hubungan Yesus dan saya bisa diumpamakan seperti pengantin laki-laki dan sahabatnya. Pada hari pernikahan, pengantin perempuan akan diantar ke rumah pengantin laki-laki. Sahabat pengantin laki-laki menyaksikan hal itu dan turut merasakan kegembiraannya. Begitulah saya merasa sangat gembira atas semua yang Allah berikan kepada Yesus sekarang. Ayat 30 berkata, dia harus semakin besar, tetapi saya harus semakin kecil. Suatu waktu, murid Yohanes melihat Yesus pun membaptis. Lalu murid ini datang kepada Yohanes. Dia katakan, Guru, lihatlah, orang yang baru kau baptis, sekarang membaptis. Karena pada waktu itu yang membaptis hanya Yohanes saja. Lalu kemudian muncul seolah-olah dalam tanda kutip tandingannya, saingannya, the second Yohanes. Yohanes yang kedua. Lalu murid-muridnya tanya, bukankah hanya kau yang bisa membaptis? Sekarang kenapa orang yang baru kau baptis, membaptis? Yohanes bisa mengambil momen itu untuk meninggikan dirinya. Dia bisa bilang, siapa itu? Itu loh yang baru kau baptis. Yang mana itu? Itu loh yang burung merpatinya turun ke atasnya. Sok-sokan dia. Dia bisa buat itu? Bisa. Karena Yohanes pionirnya. Yohanes yang memulai, bahkan Alkitab berkata bahwa ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itulah nubuatan mengenai Yohanes, bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan yang mempersiapkan jalan. Dia bisa bilang seperti ini, Yesus, aku kan sudah baptis, lu cari kerjaan yang lain dong, jangan baptis juga, kan kita jadi saingan, gak enak. Dia bisa bilang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan Yohanes. Yohanes bukannya meninggikan dirinya, bahkan Yohanes menyadari siapa dirinya dan bahwa apa yang ia kerjakan itu semua adalah pemberian Allah. Ini menjadi judul firman Tuhan pada hari ini, bahwa dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Dia harus semakin besar, saya harus semakin kecil. Yohanes menyadari bahwa Yesus datang
bukan sebagai saingan, namun sebagai penggenapan akan janji Allah. Ini kita bahas pada 3 minggu yang lalu, konsep dasar dari rendah hati. Yang pertama, kita mesti sadari kemampuan kita, siapa diri kita. Yang kedua, kita mesti sadar tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yohanes menyadari bahwa dia dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau dia bisa membaptis orang lain, itu anugerah Tuhan. Kalau Yohanes gak sadar itu, dia gak bisa menjawab dengan rendah hati. Tetapi Yohanes menyadari bahwa dia dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk pekerjaan dia. Oleh karena itu, Yohanes tidak menganggap Yesus saingan, melainkan bisa berjalan berdampingan. Dan kalau Yohanes meninggikan dirinya, maka rencana Tuhan bisa gagal bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia memulai atau mengikuti bujukan daripada muridnya, oh iya ya, siapa itu? Kok dia bisa-bisanya? Kalau itu yang dilakukannya, maka tujuan Tuhan yang semula bagi Yohanes bisa rusak. Dan selain itu, murid Yohanes pasti akan saingan dengan murid Yesus. Kayak peperangan 2 perguruan silat gitu. Guru siapa yang paling hebat? Akhirnya gurunya kalah, bukannya menyerah, tawuran antar perguruan yang ada. Dari sini kita belajar bahwa kerendahan hati menjauhkan kita dari persaingan yang tidak sehat. Namun tinggi hati akan menggagalkan rencana Tuhan dan mendatangkan perpecahan. Kerendahan hati menjauhkan kita dari persaingan yang tidak sehat. Sebaliknya tinggi hati menggagalkan rencana Tuhan dan mendatangkan perpecahan. Ayat 30 Yohanes berkata bahwa pekerjaan besar yang ia lakukan bukan untuk membesarkan dirinya, namun untuk mengagungkan Tuhan. Dan untuk mengagungkan Tuhan, orang harus melihat Yohanes semakin kecil. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, supaya nama Tuhan diagungkan, nama kita harus semakin kecil. Karena kalau semuanya tentang kita, semuanya tentang ketenaran kita, posisi kita, jabatan kita, di dalam pilihan yang seperti itu, orang gak akan bisa melihat Tuhan di dalam kita. Karena untuk bisa melihat Yesus ada di dalam gerejanya, gerejanya harus semakin kecil. Bukan jumlahnya, bukan ukurannya. Bukan, tapi posisinya harus semakin kecil. Sehingga gereja Tuhan tidak berhenti dan selalu siap sedia untuk melayani. Sekali lagi, bukan berarti kita jabatannya makin kecil. Oh, karena ini firman Tuhan, saya harus semakin kecil. Maka saya ambil ranking yang kecil-kecil. Dulu ranking 1, sekarang 1 juga. Tetapi ya dari nomor curut. Oh, harus makin kecil, berarti saya nggak perlu naik jabatan. Akhirnya kita pun kerja jadi ogah-ogahan. Nggak naik jabatan, nggak masalah. Yang penting nama saya semakin kecil, nama Tuhan semakin besar. Wrong konsep, salah konsep Bapak Ibu Saudara. Salah tanggap. Maksudnya adalah, apa yang kita kerjakan bukan tentang kita. Bukan supaya orang, wow you're so good. Wow, oh you're amazing ya. Wow thank you bro. Wow you're so cool gitu. Wow enak dengernya. Senang mendengarnya. Tapi di dalam kerinduan yang hanya tentang itu saja, orang gak bisa lihat Tuhan di dalam kita. Bukan berarti kita gak bisa menerima pujian. Bukan berarti kita gak bisa menerima ucapan terima kasih dari orang, bisa. Tetapi di dalam apa yang kita lakukan, itu semua tentang Yesus di dalam kita. Itulah kerendahan hati. Karena biasanya, untuk melakukan pekerjaan baik, supaya orang memuji kita, banyak orang siap melakukannya. Benar? Banyak orang siap, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah, kita akan lihat contoh nyatanya dalam firman Tuhan.
Banyak orang akan siap melakukannya. Tetapi kalau bicara melakukan pekerjaan yang baik, tapi nggak orang lihat, nggak banyak orang melakukannya. Nggak banyak orang melakukannya. Karena rata-rata kita, apalagi yang masih muda, pasti kita selalu mengerjakan sesuatu untuk membangun kita. Our fame, untuk membangun posisi kita. Namun Yohanes seharusnya mengajari kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam pilihan yang seperti itu, orang gak akan bisa melihat Yesus. Karena mereka hanya bisa melihat Yesus kalau mereka melihat kita semakin kecil. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu sebabnya yang kita bahas bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Bukan rendah diri sekali lagi. Artinya bukan kita harus merendah-rendahkan diri kita, mengecil-ngecilkan diri kita, tidak memiliki prestasi apa-apa. Tidak, bukan itu. Tetapi yang mesti rendah adalah posisi hati kita. Suatu ketika Samuel harus mencari pengganti daripada Saul, karena Saul sudah mendukakan hati Tuhan. Samuel tentu memiliki sebuah standar. Saul adalah orang yang berperawakan, berparas baik, tinggi, gagah, seorang pahlawan perang di masanya. Tentu Samuel memiliki sebuah standar, bukan? Gak mungkin dia mengganti seorang yang ganteng dengan seorang yang buruk rupa. Benar kan? Dia sudah memiliki standar, oh ya ini standarnya begini nih. Berarti saya harus mencari seseorang yang paling tidak bisa mengalahkan fisiknya Saul. So dia melihat anak-anak daripada Isai. Wow, gagah-gagah. Setiap kali dia mau mengurapi, Tuhan katakan bukan dia. Diurapi yang kedua bukan dia, ketiga bukan dia. Sudah habis. Lalu kemudian Samuel pun bingung, Tuhan udah habis. Siapa lagi yang mau diurapi? Bapaknya. Lalu Samuel katakan, masih ada stok anakmu? Ternyata ada stok anaknya satu lagi. Tapi anaknya ini disimpan, karena anaknya ini enggak perawakannya bagus, parasnya oke. Mungkin bapaknya pun pikir yang kecil ini, alah dia lihat abangnya ganteng-ganteng, inilah jadi pajangan di rumah abang-abangnya. Dia nggak usah disimpan di belakang aja, jaga kambing domba. Masih ada stoknya om katanya, masih Nabi Samuel, masih ada. Dipanggil lah Samuel. Mungkin Samuel pun ketika melihat dia pun bertanya, Tuhan butakah engkau? Untuk melihat perbedaan Saul dengan Daud. Mungkin dia katakan, Tuhan, apakah engkau tidak sedang tertidur sehingga tidak bisa bedakan mana yang bisa jadi saingan, tandingan bagi Saul. Ayat 7 dalam 1 Samuel 16, Tuhan berkata, jangan parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Kita bisa jalan depan orang sambil menunduk, tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Hati kita. Kita bisa bilang sama orang lain, thank you ya, makasih ya. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Hati kita saat mengatakan thank you itu. Kita bisa datang memberi persembahan, kita lipat bagus, kita masukkan amplop lalu kita kasihkan. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Adakah kerendahan hati saat kita memberikannya? Kita bisa menolong orang, bro lagi perlu apa? Oh ya belum makan, yuk kita makan nasi bungkus. Tuhan bukan lihat nasi bungkusnya, tapi yang dia lihat apakah memang benar motivasinya adalah rendah hati Bapak Ibu Saudara. Atau supaya orang bilang, aduh thank you ya kemarin kamu kasih aku nasi bungkus. Untuk itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tidak salah untuk memiliki pekerjaan yang besar atau melakukan sesuatu yang besar. Namun ingat bahwa sudut pandang Allah berbeda dengan sudut pandang manusia.
Kita harus menjaga hati kita tetap rendah hati bersamaan dengan saat kita melakukan sesuatu yang besar. Sekali lagi, kita harus tetap menjaga hati kita tetap rendah hati bersamaan kita sedang melakukan pekerjaan yang besar. Atau sedang menunjukkan sebuah talenta yang banyak. Jadi sembari kita berprestasi, sembari usaha kita diberkati, sembari karir kita bertambah baik, posisi kita bertambah tinggi, kita menduduki jabatan, ketua OSIS, ketua seksi, atau apapun itu. Sembari kita di posisi itu, ingatlah bahwa bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah hati. Sama-sama kita katakan sebelah kita, yang Tuhan lihat adalah hati. Dan itu hanya Tuhan dan kita yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Sebabnya Tuhan katakan kepada Samuel, bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat yang di hati. Karena tentang hati kita, cuma Tuhan dan kita yang tahu. Itu sebabnya kita gak bisa minta orang lain menjaga hati kita. Itu tugas kita menjaga hati kita sendiri. Mari kita lihat dalam Lukas 9. Ayat 10 sampai 14. Ada satu contoh dalam Alkitab. Di mana ketika orang untuk melakukan pekerjaan yang besar, lalu diberikan respect, diberikan gratitude, orang mau. Orang mau. Untuk sesuatu yang terlihat keren, orang nggak susah untuk melakukannya. Tapi untuk sesuatu yang di belakang layar, yang hanya Tuhan dan kita yang tahu, pasti sedikit yang melakukannya. Mari kita lihat ayat, mari kita baca ayat 10 sampai 14. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Mari kita perhatikan cerita ini. Ketika Rasul menceritakan apa yang mereka lakukan, hal-hal besar yang mereka kerjakan, lalu Yesus mengajak mereka untuk istirahat sebentar sebenarnya. Namun ketika mereka mau beristirahat, justru orang banyak mengetahuinya dan malah mengikuti mereka. Ada lebih daripada 5.000 orang yang mengikuti. Jumlah yang banyak pastinya. Benar? Jumlah yang banyak. Dan kemudian Yesus mengajar tentang kerajaan sorga, dan kemudian mengadakan penyembuhan. Kesembuhan, keren bukan? Keren. Lalu hari mulai malam. Hari mulai malam. Rasul-rasul bilang gini, Yesus udah malam, suruhlah mereka pulang supaya mereka cari penginapan dan cari makan sendiri. Itu yang mereka bilang. Menurut saya hal ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena setelah kumpul ada hal keren yang dikerjakan, ada kesembuhan, mungkin ada yang lumpuh berjalan, ada yang buta melihat, mungkin ada yang sakit kusta disembuhkan, atau ada penyakit lain yang disembuhkan. Setelah hal-hal keren yang terjadi, lalu Rasul bilang, udah malam Yesus, suruh mereka pulang dong.
kita nggak sanggup nih beri mereka makan. Menurut saya ini menarik. Karena bukankah mereka baru pulang menceritakan apa yang mereka kerjakan? Itu terlihat dalam ayat 10 tadi. Lalu yang kedua, bukankah mereka baru saja melihat Yesus melakukan mujizat? Baru saja. Benar-benar fresh. Lalu kenapa mereka bilang seolah-olah Yesus tidak mampu melakukan mujizat itu? Pertama kali kita baca mungkin kita akan merasa bahwa mungkin rasul-rasul tidak yakin bahwa Yesus mampu mengubahkan. Tapi saya temukan ada hal yang lebih menarik daripada itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka baru pulang menceritakan hal yang besar dan mereka baru saja melihat Yesus melakukan mujizat. Apa salahnya mereka bilang, sekarang ini udah jam makan malam Yesus. Yang ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, sekarang ini berkati, lakukan mujizat sekali lagi dan mari kita makan bersama. Harusnya itu bukan? Itu enggak? Kan hal besar sudah terjadi. Kenapa masalah makan seolah-olah mereka tidak percaya? Ternyata mereka bukan enggak percaya. Mereka enggak mau melayani makanan orang lain. Bukan masalah enggak percaya. Ayat 13 berkata, tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Bukan Yesus katakan apa yang ada dulu, atau sini aku mau lakukan mujizat, enggak. Tapi dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Mungkin mereka mungkin mereka bertanya-tanya, lah mereka sudah sembuh, mereka sudah bisa berjalan, mereka sudah tidak lagi pincang, udah pulangkan saja, biar mereka cari makan sendiri. Karena mereka kan baru terlihat keren kan. Kan Yesus melakukan kesembuhan dan para rasul pasti berdiri di samping Yesus atau mungkin di sekitaran Yesus. Dan orang-orang melihat Yesus dan rasul-rasul seperti dewa pastinya. Karena mereka melakukan kesembuhan. Mungkin orang memberikan aplaus, tepuk tangan. Sehingga mereka merasa, aduh kalau urusan makanan tuh enggak gua lah. Itu urus sendiri-sendiri aja. Menurut saya itu yang mereka pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan mereka enggak percaya Yesus bisa melakukan mujizat. Karena mereka baru saja melihat. Enggak mungkin tiba-tiba enggak percaya, bukan? Karena baru saja terjadi. Tapi Yesus mau murid-muridnya melayani, enggak hanya terlihat keren, tapi melayani dengan sempurna. Melayani rohani dan melayani fisik juga. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika dia bilang, kamu harus memberi mereka makan, apa jawab murid-murid? Dia bilang gini, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Mereka seolah mengatakan ini hanya cukup buat kita ber-13, oke? 5 roti 2 ikan masih bisa ini Yesus dibagi 13. Tapi dibagi 5.000 belum tentu. Tetapi apa yang mereka sampaikan di bawah? Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Kalau mereka memang punya hati yang melayani pada hari itu, mereka bisa bagi tugas. Bro, kita kan ber-12. 6 di sini sama Yesus, 6 lagi beli makanan. Tapi mereka ber-12 datang. Kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan Yesus. Kecuali ya kalau kami pergi membeli makanan, tapi ya kira-kira aja lah kita baru terlihat keren, lalu kita bawa asoy untuk ngasih orang makan. Is that cool? Apakah itu keren menurut mereka? Tadi kita udah terlihat keren. Masa kami harus, ini Bu makanannya Bu ya, ini Bu ya makanannya, ini ya makanannya. Gak keren. Menurut mereka itu gak keren. So mereka datang kepada Yesus untuk minta, bukan memberkati 5 roti 2 ikan, tapi untuk minta orang-orang dipulangkan. Supaya mereka tetap terlihat keren. Bapak Ibu Saudara bisa menangkap sampai di sini.
bahwa Yesus bukan menginginkan gerejanya hanya melakukan hal-hal yang cool saja, hal-hal yang keren saja. Tapi Yesus ingin gerejanya melayani secara menyeluruh. Rohani iya, fisiknya pun iya. Seringkali banyak orang mau dipakai untuk pelayanan rohani yang terlihat tinggi. Namun, saat berurusan dengan kebutuhan fisik orang lain, banyak orang menjadi menjauh. Kenapa? Karena menolong orang lain biasanya membuat posisi kita lebih rendah dari mereka. Dan banyak orang menjauh karena itu. Itu sebabnya murid-murid Yesus merasa tidak perlu untuk memenuhi rasa lapar orang banyak. Cukuplah hanya dengan mujizat saja. Lalu setelah mujizat ya udah go home aja deh lu. Gak usah lagi di sini, cari makan sendiri-sendiri aja, kan pada lapar kan, gue juga lapar. Udah go home aja, kita kan terima mujizat. Nah. Bukan begitu pelayanan yang Yesus mau dari gerejanya, Bapak Ibu Saudara. Bukan begitu juga yang Yesus mau bagi kita pribadi lepas pribadi. Kita adalah gereja, pribadi lepas pribadi. Bukannya terlihat keren di antara jemaat saja. Keren bisa melayani, keren bisa berdiri. Namun kita melupakan fungsi kita, tugas kita di dalam visi kita sehari-hari. Sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang manajer, sebagai seorang pemilik usaha. Jangan lupa ada yang harus diberikan makan. Jangan lupa ada yang harus diberikan makan. Jangan hanya mau menjadi gereja yang hanya terus diberi makan. Yang hanya mau dilayani saja. Disediakan saja, diserve saja. Jadilah gereja yang siap untuk memberi makan. Bukan hanya makan secara arti harafiah, nasi, karbohidrat, protein, lemak, tidak. Tapi makanan bagi rohani orang lain dan makanan juga bagi fisik mereka. Ketika ada orang yang bersedih, kita hiburkan. Ketika ada yang tertawa, kita tertawa bersama. Beri makanan kepada kegembiraan mereka. Jangan padamkan kegembiraan itu. Bila ada yang sedang sakit, pada hari ini, ada beberapa teman-teman kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita seiman. Kita berdoa sama mereka. Tapi setelah kita berdoa, tanya kepada diri kita, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Berapa hari yang lalu, saya mendengar salah seorang daripada keluarga ada yang COVID. Dan hari itu saya sangat sibuk sekali, sampai malam, harus visit ke sana kemari, Tapi Roh Kudus ingatkan, apa yang kamu dapat, kalau cuma untukmu sendiri, apalah artinya? Justru kekayaanmu terlihat karena memberi, bukan karena banyaknya tabunganmu. Kalau kita cerita, tabungan gue udah sekian ratus juta loh. Ya orang mungkin wow. Orang mungkin merasa ya, tapi dia gak bisa rasakan dampaknya. Mereka hanya puji kita. Dan ketika kita yang terlihat, Yesus semakin tidak terlihat. Tapi walaupun mungkin hanya puluhan juta atau hanya belasan juta di tabungan, tapi kita masih bisa menyisihkan dan membantu mereka, memberi makan mereka yang memerlukan. Kita gak perlu cerita, orang akan tahu Yesus ada dalam kita. Kita gak perlu ceritakan, aku baru menolong si Anu loh. Gak perlu. Karena orang itu sendiri akan menceritakan Yesus dalam kita. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, Yesus mengingatkan kita sebagai gereja di akhir zaman untuk memberikan pertolongan secara menyeluruh. Matius 5 ayat 16, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, biarlah semua orang melihat kalian berbuat baik, sehingga mereka akan memuji Bapa kalian yang di sorga. Oleh sebab itu teruslah berbuat baik, bukan supaya orang tahu siapa kita, melainkan supaya mereka melihat Bapa kita yang di sorga. Inilah rendah hati. Dia harus semakin besar, kita harus semakin kecil.
Saya mengundang pelayan yang melayani untuk maju ke depan sebelum kita menutup firman Tuhan. Dari firman Tuhan mari kita lihat sambungan dari Lukas 9 tadi ayat 14 sampai 17. Sampai ayat 13, sekarang ayat 14 sampai 17. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. 5 roti 2 ikan, itu cukup nggak untuk 5.000 orang? Tidak cukup. Jelas sekali itu kurang. Namun dari ayat 14 sampai 17, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kekurangan itu justru dipakai Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Kekurangan kita dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Kekurangan bukan untuk dikeluhkan. Kita lihat bagaimana ketika Yesus melihat bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan, dia nggak bilang begini, lah kalau tahu begitu, kenapa nggak kalian bagi tugas tadi, 6 di sini, 6 pergi, beli makan. Kok sekarang baru kalian lapor bahwa kita kekurangan? Yesus punya pilihan untuk mengeluh. Tapi ketimbang mengeluh, Yesus memilih untuk mengambil kekurangan itu, menengadah ke langit, dan mengucap syukur. Kekurangan yang ada pada kita, justru itu yang Tuhan pakai mengingatkan kita untuk selalu rendah hati. Karena kita nggak sempurna. Dan kekurangan itu, saya nggak hanya bicara mengenai kekurangan materi Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang kurang dalam berkata-kata. Ada yang kurang dalam kepintaran. Ada yang kurang mungkin dalam kerajinan. Jangan itu yang kita besar-besarkan. Tapi pakailah itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dengan tidak mengeluh, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Mari hari ini ambillah kekurangan kita. Bawa kepada Tuhan. Dan mengucap syukurlah kepada Dia. Dan setelah itu mulai mengerjakan kekurangan itu. Memperbaikinya. Menutupinya. Supaya apa? Supaya nama Yesus dipermuliakan. Yesus memilih untuk mengucap syukur dalam keadaan tersebut. Yesus mengingat bahwa ada Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Allah memakai kekurangan kita untuk mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang sempurna. Sekarang pilihannya bagi kita, mengeluh atau bersyukur. Kuasa yang sempurna justru terjadi saat kita memilih untuk bersyukur. Bersyukur adalah ekspresi daripada kerendahan hati. Bersyukur bukan hanya mengagungkan Tuhan, namun sekaligus mengingatkan kita bahwa kita disempurnakan hanya karena kuasa-Nya. Bersyukur bukan hanya tentang mengagungkan Tuhan, tetapi bersyukur mengingatkan kita bahwa kita disempurnakan hanya karena kuasa-Nya. Tidak sulit untuk menjadi rendah hati Bapak Ibu Saudara. Tinggal kita menyadari di mana posisi kita. Selama kita memposisikan kita lebih tinggi dari Tuhan,
kita lebih tinggi dari sesama kita, kita gak bisa menjadi pribadi yang rendah hati. Tetapi kalau kita pilih posisi kita semakin kecil. Walaupun kita sedang melakukan pekerjaan yang besar, dan kita memilih posisi kita tetap menjadi kecil, maka tidak sulit bagi kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Selalulah mengutamakan Tuhan. Anggaplah Tuhan selalu yang lebih utama. Anggaplah sesama kita menjadi yang lebih utama. Dengan begitu kita akan bisa lebih mudah untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu himne lagu lama yang mengingatkan kita bahwa ada yang lebih besar daripada kita. It's an old song. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mohon kita katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku biarlah ini yang selalu mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa You are the greatest in us. Kau terlebih besar di dalam kami. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa Yesus benar-benar ada di dalam gereja ini. Yesus ada di dalam gerejanya. Tuhan, biarlah hanya kebenaran-Mu saja yang memerintah atas gereja-Mu Tuhan, atas keluarga-keluarga, atas setiap pribadi yang hadir pada hari ini.
baik kami yang datang secara fisik maupun bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah firman-Mu menyadari kami, menyadarkan kami bahwa Engkau yang terlebih besar di dalam kami Tuhan. Bahwa kami harus semakin lebih kecil dan Engkau semakin lebih besar. Tuhan, saya berdoa biarlah gereja-Mu terus bertahan menjadi pribadi yang rendah hati. Sehingga di dalam setiap musim, di dalam setiap kesulitan seperti apapun, gereja-Mu bisa bertahan dan bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Karena hanya dengan kepatuhan, dengan ketaatan, setiap musim bisa kami lewati. Terima kasih buat firman ini, biarlah teguh, biarlah termeterai dalam hati kami. Ajari Tuhan kami semua, baik saya yang menyampaikan maupun semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Ajari kami sama-sama Tuhan, untuk ketika kami pulang dari tempat ini, orang lain bisa melihat Yesus ada di dalam kami. Kau ada di dalam kami Tuhan. Ingatkan kami terus Roh Kudus, bahwa hidup ini tidak selalu bercerita tentang kami, tidak selalu bercerita tentang siapa saya, tetapi hidup ini bercerita tentang Yesus di dalam kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan, dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan, Engkau ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah, dan kami bawa persembahan kami kepadamu, sepenuh hati kami bawa, kami persembahkan. Berkatilah Tuhan, berkatilah apa yang kami bawa ini. Kami begitu sadar bahwa semua ini daripada-Mu saja. Berkatilah setiap usaha, pekerjaan, dan apa yang sedang dikerjakan pada hari ini oleh semua jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang kembali dengan kosong dan sia-sia. Apa yang dikerjakan berhasil dan beruntung. Kami berdoa bahwa berkat anak cucu orang benar itu menjadi milik kami. Amin. Bahwa tidak satupun kami yang meminta-minta roti, tetapi justru kami menjadi gereja yang memberi makan bagi banyak orang. Pakai kami gereja-Mu Tuhan, supaya di tengah-tengah kekurangan sekalipun, dengan ringan tangan kami membantu mereka. Terima kasih Bapa. Berkatilah apa yang tinggal pada kami. Beri kami hikmat. Amin. Beri kami kebijakan untuk mengaturkan sehingga apa yang tinggal tidak kekurangan, tapi berkelebihan bagi kami. Amin. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa dan negara ini kami serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau yang memerintah atas bangsa dan negara kami. Menggenggam bangsa dan negara ini dalam tangan pengasihan-Mu. Jamah berkati juga Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah mereka memerintah dengan adil, benar, dan baik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kota kami, provinsi kami Sumatera Barat. Tuhan, Kau tidak menutup mata dengan apa yang terjadi di Pasaman Barat. Kami berdoa, biarlah Tuhan memakai, menggerakkan, dan memakai gereja dan juga memakai semua instansi untuk saling bergandengan tangan. Memberkati mereka yang sedang dirundung duka di Pasaman Barat. Tuhan, kami berdoa pulihkan mereka sesegera mungkin. Dan kami berdoa juga Bapa bagi semua yang sudah melayani pada hari ini, mulai dari gembala sidang, keluarga, full timer, leaders dalam gereja ini, present worship, tim multimedia, sound, Tuhan Yesus, bahkan juga usher yang mempersiapkan semuanya, bahkan para pendoa Tuhan, khususnya setiap mereka yang tidak kami lihat di depan layar. Kami berdoa supaya mereka pun setia terus melayani. Berkati mereka Tuhan. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Dan biarlah mereka menjadi contoh dan teladan bagi gereja-Mu, bagi kami semua, supaya kami yang belum melayani, mengambil pilihan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan biarlah penjagaan-Mu jadi milik kami sepanjang minggu ini. Mara bahaya apapun, virus tidak bisa menjamah kami. Tuhan berkati segala usaha kami dengan memakai masker, dengan mencuci tangan kami, kebersihan kami dengan suplemen, vitamin, segala yang baik yang kami kerjakan berkatilah ya Tuhan. Sehingga tidak satupun penyakit sampar bisa menjamah gereja-Mu. Terima kasih, berkatilah setiap kami juga yang bergerak mengobati mereka yang sakit. Sembuhkan Tuhan yang kami datangi. Bangkitkan mereka yang luka Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, supaya tidak ada yang lupa di dalam kesibukan kami setiap hari. Tidak lupa untuk menaruh perhatian bagi mereka yang membutuhkan. Karena masih banyak, masih ada orang lain yang membutuhkan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan kami berdoa juga Tuhan, bagi setiap teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, bangunkan, bangkitkan mereka. Khususnya bagi yang terkena COVID, kami berdoa tidak ada komplikasi bagi mereka. Dalam nama Yesus kami hancurkan segala sakit, penyakit, maut, segala sampar, virus tidak bisa menjamah semua gereja Tuhan. Menghalangi apa yang kami kerjakan, segala usaha yang baik diberkati di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur bisa beribadah. Terima kasih Bapak. Mari gereja Tuhan, angkatlah tangan kita ke surga dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh kasih, penyayang, yang penuh dengan kasih mesra. Dan terimalah persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya yang telah menyelamatkan kita. Dan terima persekutuan dengan Roh Kudus menjadi penolong, sahabat dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semua. Dan sama-sama kita yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Tuhan memberkati. Have a good Sunday Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.